di tengah hamparan pasir Sahara yang membentang. Pada tanggal 7 Juni tahun 1942, dari keluarga suku Qadatfa, lahirlah seorang anak Baduy di kota Sirte, Libya. Tak ada yang menyangka bahwa dari tenda sederhana di tengah gurun itu, akan muncul sosok yang kelak mengguncang tatanan politik dunia. Muammar Gaddafi. Dibesarkan dalam kemiskinan, Gaddafi kecil tumbuh dengan semangat nasionalisme Arab yang membara. Ia belajar tentang penderitaan bangsanya di bawah pendudukan asing pertama, Italia. Lalu pengaruh Barat yang melekat pada monarki Libya saat itu. Semangatnya semakin membara dihembus pidato-pidato berapi dari pemimpin Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser. Tahun 1963, ia masuk Akademi Militer Benghazi. Di sanalah, cikal bakal revolusi Libya mulai disusun. Tanggal 1 September tahun 1969, saat itu Letnan Gaddafi baru berusia 27 tahun. Tanpa menumpahkan darah, ia menggulingkan Raja Idris pertama dan mendeklarasikan berdirinya Republik Arab Libya. Dunia pun dikejutkan, siapa pemuda ini, apa visinya? Yang terjadi kemudian adalah transformasi yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Gaddafi menasionalisasi industri-industri minyak di Libya, mengambil kendali dari tangan asing, dan memanfaatkannya untuk membangun bangsanya. Langkah ini memberi Libya kontrol penuh atas kekayaannya sendiri. Ia membangun rumah sakit, sekolah, perumahan, dan jalan. Pendidikan diberikan secara gratis hingga universitas. Layanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Jumlah rumah sakit meningkat 50%, sementara jumlah dokter melesat dari 700 hingga 3.000 pada dasawarsa tersebut. Pembangunan rumah menjadi program sosial yang diutamakan dengan tujuan untuk mengatasi tunawisma dan menyulap kawasan-kawasan kumuh. Angka melek huruf pun meningkat pesat. Tak hanya itu, Gaddafi juga memberlakukan undang-undang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Standar hidup rakyat Libya menjadi yang tertinggi di benua Afrika. Libya, yang dulu terbelakang, perlahan berubah menjadi negara paling makmur di Afrika. Tak hanya itu, salah satu warisan fisiknya yang paling monumental adalah Great Man-Made River. Sebuah proyek infrastruktur air terbesar di dunia, yang menyulap air bawah tanah dari gurun, menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Proyek itu bukan hanya soal irigasi, itu adalah simbol ambisi Gaddafi, menaklukkan gurun, dan menghidupkan bangsanya. Namun Gaddafi tak berhenti di dalam negeri. Gaddafi sangat kritis dengan Amerika Serikat karena Amerika mendukung Israel. Gaddafi berpihak kepada Palestina karena merasa senasib sebagai negara yang pernah dijajah. Ia menyerukan kepada negara-negara Arab untuk mengobarkan perang tiada henti terhadap Israel. Ia mulai menggelontorkan dana jihad untuk mendukung kegiatan militan-militan anti-Israel. Ia bahkan mendirikan pusat sukarelawan Nasiriyah pertama untuk melatih gerilyawan-gerilyawan anti-Israel. Saat hubungan Gaddafi dan Arafat memburuk, karena Arafat dianggap terlalu moderat dan terlalu lunak kepada Israel dan Barat. Gaddafi pun mendukung milisi-milisi lain, seperti Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Barisan Demokratik untuk Pembebasan Palestina, As-Saika, Barisan Perjuangan Rakyat Palestina, dan organisasi Abu Nidal. Ia juga yang mendanai organisasi September Hitam yang bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian terhadap atlet-atlet Israel pada saat Olimpiade Munchen 1972. Bahkan jenazah para militan yang terbunuh selama peristiwa tersebut dibawa ke Libya untuk dimakamkan sebagai pahlawan. Di panggung internasional, ia tampil sebagai juru bicara negara-negara dunia ketiga. Gaddafi mendanai militan-militan lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk gerakan-gerakan pembebasan anti-apartheid di Afrika Selatan, Tentara Republik Irlandia, Eskadi ta Askatasuna, Action Direct di Prancis, Brigade Merah Italia, Faksi Pasukan Merah Jerman Barat, Angkatan Darat Rahasia Armenia, Tentara Merah Jepang, Gerakan Aceh Merdeka, Barisan Pembebasan Nasional Moro, dan berbagai gerakan revolusioner di seluruh dunia. Mandela sendiri, usai bebas dari penjara, menyebut Gaddafi sebagai sahabat setia saat dunia lain meninggalkannya. Cita-cita terbesar Gaddafi adalah menyebarkan agama Islam.
Dimulai dengan membuka 132 pusat agama Islam di berbagai wilayah Afrika. Ia berhasil membuat Presiden Gabon Omar Bongo masuk Islam, dan 3 tahun kemudian diikuti oleh Jean Bedel Bokassa, Presiden Republik Afrika Tengah. Gaddafi berambisi membangun persatuan Afrika. Ia menginisiasi pembentukan Uni Afrika, mendanai banyak proyek Pan-Afrika, dan bahkan menggagas mata uang emas bersama, sebagai upaya melawan dominasi dolar dan euro atas negara-negara berkembang. Selain itu, untuk mengurangi pengaruh Israel di Afrika, dengan pemasokan dana, ia berhasil meyakinkan 8 negara Afrika untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Namun di balik prestasi-prestasi itu, muncul kontroversi. Ia memerintah dengan tangan besi. Oposisi ditekan, dan kekuasaan nyaris tak terbagi. Retorikanya yang keras terhadap Barat menjadikannya musuh sekaligus sosok yang ditakuti. Sanksi internasional sempat melumpuhkan Libya pada 1990-an, terutama setelah tragedi Lockerbie. Yaitu tragedi meledaknya pesawat Pan Am 103 saat terbang di atas Lockerbie, Skotlandia pada tanggal 21 Desember tahun 1988. Sebanyak 271 orang tewas, termasuk 11 orang yang tertimpa puing pesawat. Pengeboman ini dilaporkan sebagai tindakan teroris yang diperintahkan langsung oleh Muammar Gaddafi. Tapi justru di awal abad ke-21, Gaddafi melakukan perubahan besar. Ia menghentikan program senjata pemusnah massal, menormalisasi hubungan dengan Barat, bahkan mengizinkan pengawasan internasional atas fasilitas senjata Libya. Dunia menyambutnya kembali, sementara rakyatnya menikmati masa stabilitas dan kemajuan. Namun sejarah punya cara sendiri menulis akhir cerita. Tahun 2011, gelombang Arab Spring melanda Libya. Arab Spring merupakan serangkaian protes, pemberontakan bersenjata di Jazirah Arab dan Afrika Utara, yang anti pemerintahan monarki otoriter dan menginginkan pemerintahan demokratis. Ketegangan sosial, ekonomi, dan tekanan asing berpadu menjadi badai. Situasi ini pun tidak disia-siakan oleh Amerika. Atau memang, situasi ini adalah settingan mereka. NATO turun tangan, Gaddafi bertahan, menolak lari. Tapi akhirnya, pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, ia tertangkap dan dibunuh di kota kelahirannya sendiri, Sirte. Gambar tubuhnya diseret di jalanan menjadi simbol akhir dari satu era. Namun pertanyaannya, apakah Gaddafi seorang tiran, atau pemimpin revolusioner yang tadi mengerti oleh zamannya? Yang pasti, warisannya masih terasa. Hari ini, hampir 2 windu sejak kejatuhannya, Libya belum mampu menemukan stabilitas seperti era pemerintahannya. Banyak rakyat Libya mengenang masa lalu bukan dengan kebencian, melainkan kerinduan pada ketertiban, pendidikan, dan kebanggaan nasional yang dulu pernah ada. Muammar Gaddafi mungkin telah tiada, tapi namanya tetap hidup. Dalam debat sejarah, dalam jejak pembangunan Libya, dan dalam denyut politik dunia yang terus bergulir.